Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teori Monitor Server dan Webmin. Yang beranggota kelompokkan dengan saya sendiri, Melisa Sahira, Sinta Bella, Miranda Dwi Wahyuni, Naufal Aulia Henry, dan M. Zidan Alfarel. Baik, slide selanjutnya. Definisi dari monitor server ini adalah proses pengawasan dan pemantauan kinerja server secara berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mendeteksi masalah sebelum berdampak pada layanan. Lalu konsep dasarnya itu, yang pertama pengumpulan data real-time tentang performa server, yang kedua sistem peringatan otomatis ketika terjadi anomali, yang ketiga analisis historical data untuk perencanaan kapasitas, yang keempat itu ada dashboard visual untuk memudahkan interpretasi data. Lalu tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuannya yang pertama mencegah downtime dengan deteksi dini masalah. Yang kedua mengoptimalkan performa server dan aplikasi. Yang ketiga merencanakan upgrade hardware berdasarkan tren penggunaan. Yang keempat memastikan kepatuhan terhadap SLA atau Service Level Agreement. Manfaatnya yang pertama mengurangi waktu downtime hingga 80-90%. Yang kedua menghemat biaya operasional dan maintenance. Yang ketiga meningkatkan produktivitas tim IT. Dan yang keempat mempercepat proses troubleshooting masalah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Bella. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa monitoring penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan uptime server, yaitu untuk memastikan server tetap aktif dan melayani pengguna tanpa gangguan. Yang kedua, mencegah kehilangan data, yaitu tentang deteksi masalah lebih awal sebelum menyebabkan crash atau kerusakan sistem. Lalu yang ketiga itu untuk menghemat biaya operasional, itu untuk menurunkan risiko kerusakan besar dan biaya perbaikan mendadak. Yang keempat, untuk menyediakan insight kinerja sistem, yaitu data historis membantu menganalisis performa server dan perencanaan kapasitas. Lalu untuk mendeteksi ancaman keamanan lebih cepat, itu memantau aktivitas abnormal yang bisa menjadi indikasi serangan. Selanjutnya, parameter yang dimonitor, yaitu penggunaan CPU, yaitu untuk menunjukkan seberapa berat beban kerja prosesor server. Lalu penggunaan RAM, memory usage, itu untuk memonitor seberapa banyak memori yang digunakan oleh aplikasi. Lalu ada beban sistem untuk mengukur rata-rata jumlah proses yang berjalan dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya ada lalu lintas jaringan, yaitu untuk memantau aktivitas upload, download, dan penggunaan bandwidth. Yang selanjutnya penggunaan disk untuk mengecek kapasitas penyimpanan yang tersedia dan digunakan. Lalu selanjutnya ada status layanan, yaitu untuk memastikan layanan penting seperti web server atau database berjalan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Baiklah, selanjutnya itu ada alat monitoring server populer, yaitu ada Nagios, Zabbix, Prometheus, Grafana, dan Webmin. Ada yang pertama Nagios. Nagios itu alat monitoring klasik yang stabil dan fleksibel, mendukung pemantauan jaringan, server, dan aplikasi. Selanjutnya ada Zabbix, alat monitoring open source berbasis web, mendukung visualisasi grafik, alert, dan auto discovery. Selanjutnya itu ada Prometheus dan Grafana. Prometheus untuk koleksi matriks, Grafana untuk visualisasi, sangat cocok untuk sistem berbasis kontainer dan microservice. Selanjutnya ada Webmin. Webmin ini berfokus pada administrasi sistem dan monitoring berbasis web, mudah digunakan dan ringan, cocok untuk sistem kecil hingga menengah. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Naufal Aulia Henry.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Rejidan, yaitu apa itu webmin. Webmin adalah sebuah antarmuka berbasis web yang digunakan untuk mengelola sistem Unix atau Linux secara visual. Fungsi utama webmin yang pertama adalah memudahkan administrasi sistem tanpa harus menggunakan command line. Yang kedua adalah memberikan kontrol penuh atas berbagai konfigurasi sistem melalui browser. Kelebihannya, yang pertama ada open source dan gratis. Yang kedua mendukung banyak modul, web server, DNS, database, dan lain-lain. Yang tiga dapat digunakan sebagai remote melalui HTTPS. Webmin cocok digunakan oleh yang pertama ada administrator sistem pemula, yang kedua ada admin server yang ingin efisiensi waktu, yang ketiga ada tim DevOps yang butuh antarmuka cepat. Kelebihan monitoring dengan webmin. Ada tampilan grafik penggunaan sistem, yaitu monitoring CPU, RAM, disk, dan network secara real time melalui grafik. Dan monitoring layanan aktif, yaitu menampilkan status layanan seperti Apache, MySQL, SSH, dan lain-lain. Peringatan dan log. Akses log sistem dengan mudah untuk mendeteksi error atau aktivitas mencurigakan. Lalu ada integritas mudah, bisa dikombinasikan dengan alat monitoring lain seperti Munin atau Collect. Lalu ada instalasi webmin, Debian atau Ubuntu. Yang pertama, update sistem, sudo apt update. Yang kedua ada install dependency, sudo apt install widget GNUPG 2. Yang ketiga, tambahkan GPG ke webmin widget /q http www.webmin.com di k asc sudo apt ke hdd. 4. Repositori webmin sudo nano dct.list. Lalu dep http download.webmin.com download repository search contrib. Yang kelima, install apt update sudo apt install webmin. Nantinya akan dijelaskan oleh Miranda. Baik, di sini saya akan menjelaskan akses dan login ke webmin. Akses webmin dan browser. Buka browser dan ketik URL berikut: https ip server 10.000. Gantilah IP server dengan alamat IP server Anda. Login menggunakan akun root atau sudo, username root atau user dengan hak sudo. Passwordnya yaitu sesuai dengan user yang digunakan. Catatan keamanannya yaitu gunakan koneksi HTTPS. Yang kedua yaitu disarankan mengubah port default 10.000 untuk keamanan. Yang ketiga yaitu tambahkan autentikasi 2 faktor jika diperlukan. Selanjutnya yaitu dashboard webmin. Tampilan awal menampilkan ringkasan sistem, OS, uptime, penggunaan CPU, RAM, disk. Yang kedua yaitu panel navigasi kiri, modul-modul seperti sistem, server, networking, hardware, dan lain-lain. Fitur cepatnya yaitu restart layanan, edit file konfigurasi, lihat log sistem. Monitoring visual, grafik pemakaian sumber daya real time, status layanan berjalan atau mati, terus kostumisasi tampilan, bisa diubah tema, ditambah modul, dan disesuaikan hak user. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Webmin adalah alat berbasis web yang memudahkan pengelolaan dan monitoring server Linux tanpa perlu banyak mengetikkan perintah terminal. Poin pentingnya yaitu yang pertama, instalasi mudah dan cepat. Yang kedua yaitu memiliki banyak modul untuk manajemen server lengkap. Yang ketiga yaitu monitoring sistem real time.